itu ada kejadian perempuan semua, padahal perempuan semua, nggak taunya begal. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel gua. Oke, ini gua lagi menghibur diri. Anyep banget udah seminggu, pokoknya di awal bulan puasa ya kemarin nih yang gua bikin konten tuh yang tanggal 2 April ya. Ini di sini linknya nih kalau misalkan belum nonton. Gue menganalisa nih prediksi ini akan anyep nih sampai minggu kedua lah. Ini udah minggu kedua jatuhnya ya. Nanti minggu ketiga lah, insya Allah nanti minggu depan nih udah mulai naik nih, mudah-mudahan ya, udah mulai naik. Itu nanti akan gacor segacor-gacornya itu pokoknya 2 minggu sebelum lebaran sama 1 minggu setelah lebaran. Itu segacor-gacornya, manfaatin tuh momen kayak gitu. Itu teman-teman. Terus gue ingin berbagi pengalaman nih, semalam gue dapat ke Balaraja. Ini cerita sharing-sharing aja gitu ya. Dapat ke Balaraja, gue dari Tambun dapat ke Balaraja. Namanya trek jauh ya, gue udah lama nggak main trek jauh yang dapat 300.000 tuh, yang argo 300.000. Gue udah lama tuh nggak dapat kayak gitu. Agak khawatir juga sih. Gue dapat sekitar jam berapa ya semalam ya, jam 10-an lah gitu, jam 10-an. Emang sih kondisi jalan masih rame gitu ya. Terus akhirnya gue coba telepon dulu penumpangnya. Akhirnya gue telepon, gue coba menganalisa dari suaranya dulu gitu ya. Mana Pak? Ini di depan ini Pak apa? Di mobil Pak. Tahu sebelah mana Pak? SS motor deh. Biasanya kan kita bisa nggak tahu dari telepon nih suaranya asik atau suaranya nggak asik gitu ya. Itu bisa kelihatan nih orangnya bener apa enggak gitu ya. Gue takutnya ya bilang jelek, takutnya begal gitu, karena lagi marak banget bro, soalnya begal di mana-mana nih gitu. Adalah yang kemarin gue di Bekasi begal, nggak begal, cuman motong tangan doang. Orang lagi naik motor lewat dipotong tangannya. Begal juga kagak gitu, cuman kayak gitu doang, nggak jelas gitu ya. Nah yang kayak gini-gini nih. Nah jadi waktu itu gue ceritanya dapat nih dari Tambun, dari Polsek Tambun tepatnya. Itu cengkling tuh masuk tuh. Begitu gue ngeliat argonya gede banget kan, udah gue nggak tujuannya mau kemana, bodo amat. Kemarin gue lagi anyep, udah langsung aja gue cocol, gue ambil lah pokoknya itu. Terus akhirnya pas udah gue cocol, gue minggir sebentaran, gue ngeliat nih tujuannya, buset Balaraja jauh banget kalau ujung Berung. Akhirnya gue coba diskusi sama teman-teman di lapangan, ini ke arah sini aman nggak nih kira-kira. Teman-teman banyak yang bilang prediksi aman, udah ambil aja gitu, ambil dia bilang. Kalau jemputnya masih di pinggir jalan sama nganter pinggir jalan ini aman, biasanya begitu. Akhirnya kata teman gue, coba pastiin dulu CS-nya gitu kan. Akhirnya gue telepon dulu nih, gue coba menganalisis dari suaranya gitu ya. Suaranya ya kayak suara-suara, maksudnya gue ngerasa khawatir dari suaranya gitu kan, dari bahasanya gitu kan. Nah terus udah gitu gue coba samperin lah gitu kan. Belum tentu kan, suara kan belum tentu orangnya brutal gitu kan. Akhirnya gue samperin, pas gue ketemu sama CS-nya, kita kontak-kontakan ketemu ya kan. Akhirnya gue samperin, ketemu tuh sama CS-nya kan, 2 orang. Ternyata orangnya santai gitu, dari ya fisiknya oke lah, maksudnya nggak ada, gue nggak ngerasa curiga lah gitu. Dan dia juga emang niat mau ke Balaraja karena dia bawa barang-barang gitu, sempat bawa satu dus Indomie sama beberapa kantong plastik lah, jadi turun belakang. Nah di situ pas ketemu gue udah mulai nyaman gitu kan. Akhirnya terus gue antar ke Balaraja. Emang dari Tambun ke Balaraja emang ramai banget kondisinya gitu, kondisi ramai banget. Ya udah gitu aja, gue cuma mau cerita gitu doang. Maksudnya mau sharing-sharingnya sama teman-teman nih kan, untuk berhati-hati gimana sih cara kita mengenali penumpang yang baik atau tidak baik lah gitu. Itu feeling yang ada di kita aja, feeling. Karena banyak teman-teman jalanan nih yang
ya nauzubillah min dzalik ya, pada kena begal segala macem lah gitu ya. Udah orangnya dibuang, drivernya di pinggir jalan, mobil dia bawa kabur, aduh udah nggak karu-karuan deh gitu. Ya terakhir kemarin yang gue baca di beritanya sekitar awal-awal covid kalau nggak salah ya, apa sebelumnya gue lupa deh pokoknya, itu ada kejadian perempuan semua, padahal perempuan semua, nggak taunya begal gitu. Kita nggak tahu ya, kadang-kadang kita jalan-jalan gitu, apa ketemu penumpang yang katanya cewek semua gitu kan, lebih kuat tenaganya dari cowok gitu ya, ternyata dia begal gitu kan, dan drivernya meninggal dibuang di daerah Jonggol kalau nggak salah tuh beritanya. Nanti gue cek beritanya nanti deh, nanti link beritanya nanti gue taruh di deskripsi ya, nanti bisa klik aja nanti deh, nanti gue cari tahu beritanya. Kayak gitu bro gitu. Jadi kita nggak tahu, nggak bisa ngelihat mana teman mana lawan lah kalau kita orang baru kenal gitu. Jadi ya kita feeling aja. Bagi teman-teman mungkin yang kesehariannya di jalanan yang udah lama gitu ya, apalagi sampai ngalong tidur di jalan, itu pasti udah auranya itu udah bisa mencium ini tempatnya asik atau tempat nggak asik, ini penumpang asik atau nggak asik, itu biasanya udah mulai terlatih tuh basic gitu tuh, gitu teman-teman. Gue juga pernah waktu itu pengalaman, tapi posisi gue tuh masih baru waktu itu, gue baru banget narik, baru hitungan bulan lah. Tapi karena gue sering di jalanan gitu ya, tiap hari gue di jalanan, baru hitungan bulan, belum ada setahun gue, tahun 2016 kejadiannya. Itu di daerah, jadi cerita begini, gue dapat di daerah Serpong, itu daerah Serpong pokoknya ujung Berung deh. Mungkin teman-teman yang tahu Serpong kalau malam itu seperti apa gitu ya, itu sepi banget, perumahan gede sih emang alamatnya gitu ya. Itu jam 11 gue dapat, jam 11 mau setengah 12, hujan gerimis gitu kan. Malam Senin lagi, kalau malam Senin pasti kan jalan udah sepi ya, karena orang kan udah pada istirahat, besoknya pada mau kerja gitu. Nah cerita gue dapat di jam setengah 12 di daerah Serpong. Wah gue lupa Serpongnya mana, pokoknya jauh banget deh dan sepi tempatnya. Di telepon ceritanya nih, gue telepon ya penumpangnya gitu kan, karena gue udah sampai lokasi waktu itu. Gue telepon, selamat malam pak, saya udah sampai depan rumah nih gitu kan. Itu rumahnya itu tuh ini bro, gelap gitu ya, rumahnya tuh agak gelap, terus kayak nggak ada orang gitu loh kondisinya. Si CS bilang, wah pak saya bukan di situ gitu kan, saya bukan di situ, jemputnya tapi di Bedeng, dibilang gitu. Wah pertama tuh gue udah curiga untuk jemputnya, pertama gue udah mulai curiga di situ, waduh kok jemputnya salah gitu kan. Jadi waktu itu tuh gue jemputnya tuh di daerah, pokoknya daerah Serpong, nganternya ke alamat tujuannya sih ke ini, ke daerah Taman Anggrek, iya ke daerah Taman Anggrek lah, pokoknya itu Agus sekitar 130-an kalau nggak salah ya. Itu 2016, mungkin sekarang udah lebih kali. Nah singkat cerita, akhirnya gue ketemu sama CSN yang penumpang ini, ada 3 orang gitu kan, ada 3 orang nongkrong bener-bener di Bedeng, dan pakaiannya gue lebih khawatir lagi tuh gue, waduh kok kayak begini gitu modelannya gitu ya. Mohon maaf ya, bukan gue mengecilkan physically, kadang-kadang ada orang yang rapi ternyata nggak baik juga, ada yang kayak gitu ya, nggak bisa ketebak lah gitu. Kita orang baru kenal tuh kadang-kadang ada yang nggak rapi tapi ternyata baik, ada kayak gitu, ada juga. Nah untuk di awal nih gue ngeliat penumpangnya, gue agak sedikit kurang yakin ya gitu, Yang pertama jemputnya salah, yang kedua terus modelannya ya mohon maaf ya, gue juga kurang rapi sepertinya sih gitu kan. Ya pokoknya begitulah gitu. Akhirnya masuk nih penumpang bertiga, di depan 1, di belakang 2. Selama di perjalanan itu mereka nggak ada omongan sama sekali, nggak ada ngobrol-ngobrol sama sekali. Yang depan diem, yang belakang diem. Nah singkat cerita udah jalan sekitar 1 kilometer lebih lah gitu ya, itu yang belakang tuh kayak kasak-kusuk gitu loh gitu. Gue makin curiga kayak gitu kan ya, gue takutnya mereka merencanakan sesuatu kan. Yang gue khawatirin tiba-tiba ada rantai di leher gue gitu. Nah terus singkat cerita lagi, karena gue sudah khawatir di jalan, akhirnya kaca gue buka sedikit nih, karena kalau misalkan terjadi apa-apa gue teriak bisa langsung dengeran orang gitu kan. Kaca gue buka dikit, itu air masuk ke dalam tuh, karena waktu masih gerimis gede soalnya. Nah di perjalanan
akhirnya gue makin khawatir nih ya kan. Akhirnya kok mereka pada diem aja, cuma kasak-kusuk di belakang. Terus akhirnya gue coba buka obrolan lah gitu kan. Kebetulan mereka kayaknya sih logat-logatnya kayak logat orang Jawa kan. Kebetulan gue juga Jawa, jadi masuk menjadi ceritanya. Gue tanya, Pak, ini tujuannya ke Taman Anggrek ya gitu. Terus tiba-tiba yang belakang, oh bukan mas, Tanjung Duren. Dia bilang, waduh makin ngaco lagi dalam hati gue. Udah jemputnya salah, modelannya kayak begitu kan, nganternya juga ngaco ya kan. Terus akhirnya gue coba ini apa, gue coba mengalihkan obrolan. Gue bilang gini, karena gue udah saking curiganya nih ya kan. Akhirnya gini, Pak, ini mohon maaf nih, aplikasi saya error nih, jadinya kalau misalkan saya lanjutin juga saya nggak dapat poin gitu kan. Terus yang depan nanya, loh terus gimana mas itu? Ya udah bapak, saya turunin aja ini di tempat yang rame, mudah-mudahan di sini banyak transportasi gitu, nggak usah bayar, wah tenang aja, saya mau balik pulang, gue bilang gitu kan. Terus tiba-tiba yang depan ini dong kejawab, yaudah mas kalau gitu anterin saya aja deh ke daerah daerah Muncul gitu kan. Nah mungkin teman-teman yang tahu daerah Muncul itu sepinya bukan main. Gue udah tahu daerah Muncul dari zaman gue sekolah, gue main di daerah situ. Di zaman gue bujang tuh gue tahu Muncul kayak gimana sepinya. Muncul itu perbatasan antara Parung sama Serpong lah, mungkin teman-teman kan tahu daerah Muncul, tahu lah sepinya kayak gimana gitu kan. Gue makin tambah curiga kan, ngapain nih orang ngajakin gue ke Muncul, tadinya mau ke Taman Anggrek, terus Tanjung Duren, sekarang ke daerah Muncul, ngegiring gue ke tempat sepi kan. Udah akhirnya gue dengan paksa si penumpangnya, udahlah pak, saya nggak bisa, bapak mau ngantar kemanapun saya nggak bisa, silakan bapak turun di sini, nggak usah bayar, saya mau pulang, bapak silakan cari transportasi lain. Nah gue langsung kayak itu teman-teman. Jadi begitu ngeliat ruko nih, di situ ada Alfamart kayaknya sih udah mau tutup posisinya. Gue berhenti di situ, gue turunin kan, semuanya gue turunin, gue cek ada ketinggalan barangnya. Setelah gue turunin, langsung gue telepon ke operator. Kenapa gue langsung telepon ke operator? Takutnya si penumpangnya itu ngadu duluan ke operator, makanya sebelum dia ngadu, ya gue lapor duluan gitu. Gue bilang waktu itu masih ada telepon, kalau sekarang kan gue ada telepon kan, sekarang kan kadang paling chat di menu bantuan. Nah dulu itu bisa telepon. Gue telepon bilang ke operator, halo pak, ini saya menemukan customer gini, gue ceritain tuh dari A sampai Z gitu. Nah terus si operatornya bilang oke pak, kita buatkan laporan, dia bilang gitu. Terus gue bilang yaudah pak, saya tolong diamankan akun saya, gue bilang gitu kan. Ya kata operator begitu. Oke gitu. Jadi setelah tutup telepon beres, gue langsung balik. Janjian sama teman gue di Senayan City, ketemuan, dia lagi nongkrong juga di situ, lagi ngetem di daerah Senayan City sama Senayan Plaza ya. Udah kira gue ngobrol aja, gue cerita jadi mau kayak gitu. Singkat cerita ya udah gitu aja. Akhirnya gue balik buat pelajaran gue. Kata teman gue juga itu ya modus juga sih termasuk itu. Wah, untung lu buru-buru ngambil sikap, kata teman gue begitu. Ambil sikap untuk nurunin penumpangnya, coba kalau enggak mungkin gitu ya kita nggak tahu apa yang terjadi. Ya gitu aja teman-teman cerita gue, sharing gue, semoga bermanfaat ya untuk teman-teman semuanya. Terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Aspal. Thank you.